di undang-undangnya mungkin disabilitas dapat, tapi untuk sementara ini saya belum pernah dapat. Yang non disabilitas saja susahnya kok sekolah, apalagi yang disabilitas. Guru bahasa Inggris saja untuk kami tidak ada. Banyak orang tua yang masih malu punya anak disabilitas karena mitos-mitos tadi. Kopi. Naik kereta api itu. Bukan kereta api, bos. Kereta api. Usaha sendiri. Aduh. Nah, saya keluar bagaimana dong? Gimana saya keluar? Nah, gini aja. Ya gimana kita ngobrol begini? Maju. Ini udah di ini belum? Udah dikunci belum? Hah? Sabar, saya keluarkan strumnya ya. Strum, ada strum. Ada strum. Kalau saya gelidik, ini Bapak nggak lama disabilitas ini. Wih, gelinding nggak? Aman nggak? Dikunci bagaimana ini? Sudah dikunci. Oh ya. Halo Dani Aditya. Halo. Luar biasa. Sudah datang ke sini. Ya, dipaksa didorong-dorong ke sini. Anda sampai kapan mau pakai kursi roda ini? Sampai saya sehat lah. Sampai sehat. Berarti ada kemungkinan sehat dong. Alhamdulillah nih. Ini bukan sakit ya? Nggak bisa dibilang. Ini apa? Sebutannya apa? Gimik. Gimik lagi, tolong gimik. Kok gimik? Persona ini. Ini sama kayak persona Coki Anwar orang kuat. Ini orang lemah. Orang cacat. Allahu Akbar. Kalau dia kan ada momen dia nggak jadi orang kuat ya. Bisa saya tampol-tampolin ya. Kalau ini coba tampol. Bang Dan, saya udah nggak mau nanya kabar nih. Nih, kalau mau minum sini ya. Sulit nggak gitu? Apa mau menghadap gini? Apa mau menghadap gini? Dia. Hah? Bisa. Dani Aditya. Ya. Kita ketemu lagi setelah beberapa saat di takjil kemarin. Oh iya. Kita ketemu Ramadan. Full nggak kemarin puasa? Alhamdulillah. Puasa ini kemarin? Alhamdulillah kemarin bolong. Bolong berapa? Bolong berapa? 3. Kenapa bisa bolong? Sakit kan. Lah, kan tiap hari. Makanya sakit. Tapi kan cuma 3, harusnya 30 dong bolongnya. Kenapa kamu maksa saya bolong terus? Ya, karena alasanmu itu yang membuat sakit. Sakit apa? Asam lambung. Asam lambung. Wes, alasan komika kalau nggak puasa. Alasan komika kalau nggak puasa tuh. Lagi asam lambung, bro. Saya punya asam lambung. Punya? Manusia kan? Ya, punya asam lambung nggak? Punya. Ya. Tapi jarang-jarang. Tapi kalau sekali naik rumah sakit saya. Tapi kalau gini-gini nggak kerasa nih, minum kopi belum makan. Saya nggak naik aja ke rumah sakit. Tiap hari ya? Nggak tiap hari. Check up doang. Check up doang. Masih cacat apa enggak? Ya masih dong. Anda kan kalau dari itu Anda tinggal berdiri, saya jatuh nggak ya? Itu aja, nggak usah ke rumah sakit. Kalau kita berdiri saya jatuh ke rumah sakit lagi. Luka-luka ya? Luka-luka. Tapi dengar-dengar kemarin dapat tiket Coldplay. Dapat. Sini kasih saya. Mau bayar berapa? Ini dia keluar lewat mana? Lewat pintu depan ya? Hah? Suruh panggil anak-anak dari situ tuh. Cegat, geledah ambil tiket. Aku kasih 15 juta bonus kursi roda gimana? 15 juta bu. Aku beli kursi roda baru maksudnya? Hah? Aku beli kursi roda baru. Apa itu memang tiketnya hanya untuk difabel? Yang aku nggak usah bayar itu khusus difabel. Oh. Makanya kalau Lah istri nggak bisa nonton dong. bisa.
Makanya punya suami difabel dong, supaya bisa nonton. Ini tujuanmu, Kak? Hah? Selama bertahun-tahun ini ya? Biar nonton Coldplay. Fisikoner dia. Oh. Fisikoner. Wah. Tapi itu gimana caranya bisa tiba-tiba dapat itu? Emang ada jalur khusus buka tiket? Dan aku baca di peraturannya kalau ada tempat khusus untuk disabilitas di konser Coldplay itu. Oke. Nah, sebelum bar mulai, saya telepon panitianya. Pak Sandiaga Uno? Enggak langsung Pak Sandiaga Uno juga. Panitianya ini panitia tiket ini ya? IO ya? Masa Pak Sandiaga Uno ngurus tiket? Ya kan Kemenpar salah satu acara, bukan apa ya, salah satu yang bekerja sama. Kerja aja Bro. Sama. Kerjaannya jauh lebih penting daripada jualan tiket. Ya sekarang kirain ini langsung telepon orang Kemenpar gitu. Enggak. Panitia IO berarti. IO. Oke, terus dapat nomor dari mana? Kan ada di poster. Waduh, iya. Makanya banyak membaca lah. Saya banyak membaca sih. Tapi pas masuk juga udah 500.000 orang di depan saya. Gimana? Terus abis itu telepon mereka bilang apa? Kalau ada bukti khusus dari rumah sakit atau bukti khusus memang pakai kursi roda, boleh tidak war, boleh mendapat jatah tiket. Ya saya email di situ. Foto. Anda foto. Foto saya pakai kursi roda. Ya tapi kan bisa palsu kalau cuma foto. Surat dokter. Tak masukin YouTube aja. Foto ronsen. YouTube suci nih, masa Kompas saya bohongin. Bisa aja kan efek kamera jadi cacat. Ya Allahu Akbar, ini orang memang imajinasinya liar, sumpah dah. Saya gak kepikiran sampai situ loh. Dia kepikiran. Edit video kayak kemarin ya, karena ya ada editan baru kan bisa lepas. Iya, tapi kan di Suci itu ada juri juga. Masa juri ketipu dengan mata? Anda bagus Gara editan. Kalau editan orang yang nonton dong. Jadi mereka tetap minta surat rumah sakit. Minta rumah sakit. Akhirnya pergi lagi, check up lagi. Kan saya udah punya surat-suratnya. Tinggal ganti tanggal aja. Lalu kasih. Tapi itu beli ya? Beli. Harganya berapa tuh? Tetap harga yang ada. Yang ada tiga setengah di luar pajak. Cat 1 itu, Cat 1 tuh. Cat 1. Iya kan? Oh, berarti yang khusus untuk difabel itu dia berada di Cat 1. Cat 1. Oh, oke. Akhirnya sudah beli langsung berapa? Beli 2, saya sama pendamping. Dibolehkan membawa pendamping berarti ya? Dibolehkan membawa 1 pendamping. Oke. Tapi Mas Dan, saya mau tanya nih. Kan bukan hanya Coldplay yang Anda pengen nonton kan ya? Banyak hal, tapi apakah di dalam semua hal yang Anda nonton itu Anda mendapat perlakuan yang sama gitu loh? Kemarin saya nonton Suga. Oh, Korea? Iya, rap Korea. Desita. Oh, itu Yellow Claw ya Allah. Yellow my fucking cloud. Tolong bisa dia. Enggak, sorry. Wait, edit ya. Oh, enggak, teman-teman, aku ini Yellow Claw. Itu ini dapat juga. Apa maksudnya ada fasilitasnya, bukan dapat tiketnya atau tidak ya, fasilitasnya itu ada. Asal kita beli tiket, kita sebelum shownya laporan, ada tempat khusus bagi kita di kursi roda, tempat di pagaring gitu, samping-samping kita ada ibu-ibu hamil juga. Oh, buat ibu dan anak kecil juga ada gitu ya. Dan ibu-ibu hamilnya tinggal ambil jam bayi ya. Ah, kan sebelahnya disabilitas. Masa ibu-ibunya gitu? Rata-rata masih banyak di Indonesia kayak gitu. Iya. Kan ambil jabang bayi itu dianggap sebagai doa. Doa padahal enggak. Enggak ada tuh. Enggak ada doa siapa amit-amit jabang bayi itu bukan doa. Kan kita sendiri yang disabilitas nggak pengen tuh lahir jadi disabilitas. Kayaknya jadi disabilitas di negara Indonesia seru nih. Nggak gitu juga. Pas di atas ya, pas mau dikasih ke rahim ini ya, tiba-tiba ada. Cuma kita yang dipilih sama Tuhan untuk jadi disabilitas karena kita lebih kuat daripada orang lain.
Kalau gitu-gitu juga amit-amit saya hamil gitu juga dong. Ya kan dia bilang amit-amit Jabang Nggak Bayi mungkin tadi. saya hamil. Mungkin dong. Emang saya cita luda. Nggak mungkin juga itu sih. Rahimnya nggak ada. Nggak ada. Bentuknya dia rubah ya, tapi di dalamnya tetap nggak ada kantongnya. Kemarin dia ngaku hamil beneran. Anda percaya? Percaya sama Tuhan. Bang, takut lu cinta lu. Nah. Iya. Siapa yang gak takut? Saya nggak takut sih. Tapi ada nggak pernah datang nonton sesuatu gitu, entah konser, entah apapun itu ya, nonton yang banyak orang, terus kemudian mencari fasilitas untuk difabel malah nggak nemu. Yang biasa nggak nemu itu malah yang tiket-tiketnya nggak berbayar, pesta-pesta rakyat, dangdut. Kalau berbayar pasti ada. Pasti ada. Kalau berbayar yang mungkin yang kalau orang biasa ngomongnya agak mahal gitu, pasti kalau laparan pasti ada. Oh, berarti belum pernah menemukan yang ini ya, yang nggak ada ketika berbayar ya? Kalau yang berbayar belum pernah nemu sih. Oh, berarti secara tidak langsung Mas Dani mau bilang bahwa fasilitas untuk orang difabel ya, di beberapa bagian itu sudah bagus di negara ini gitu. Di beberapa bagian udah bagus. Tapi kesadaran masyarakatnya masih kurang. Misalnya kita di bandara pas stasiun kursi-kursi untuk disabilitas. Betul. Ditempati, kadang ditempatin sama tas atau koper. Betul. Iya sih. Koper sama disabilitas sama-sama nggak bisa jalan sendiri kan. Iya. Tapi kalau kita mohon maaf nih, ada kereta lewat Mas Dan. Soalnya ini kita syuting di stasiun Jatinegara, negara yang belum ramah untuk semua orang. Apa? Negara bagus. Negara Coba bagus. tadi. Negara indah dipandang mata, tapi tidak untuk dijalankan. Iya, tapi kalau saya sebagai orang normal ya, kalau dibilang fasilitas bandara ya, saya paling kesal kalau Terminal 3 tuh. Iya. Difabel justru enak tuh di situ. Kenapa? Karena ada mobil itu, mobil yang priority. Yang nempat Kan jauh itu, Mas. Saya pernah dapat G39, Mas. Terakhir saya cekek petugasnya. Mampus ku. Gara-gara mobil Kriminal apa gini? bukan kriminal. Ini kesalahan dari mereka. Kesalahan dari mereka nih. Karena di atasnya tidak ada tidak menyatakan delay. Pembukaan check-in masih berjalan. Masukin bagasi dan lain-lain masih berjalan. Sementara di bawah pakai waktu yang tepat di tiket, ya nggak sinkron dong. Oh, iya. Sementara aturannya kan saya kan tahu aturan. Aturannya adalah boarding dilaksanakan 30 menit sebelum setelah check-in ditutup. Setelah check-in ditutup. Mereka ini baru habis check-in turun, kita jalan kan diukur nih. Sampai G39. Satu itu 500, coba bayangkan 50 meter. Kali 39 berapa kilo coba? Saya jalan, kursi yang mobil priority hindarin. Nggak bisa, Mas. Ini untuk prioritas. Kadang kan kalau kursi prioritas sendiri juga kita pakai kursi roda, nggak pakai mobil priority juga. Iya, prioritasnya tuh mungkin ya semua ya, orang tua, untuk yang orang renta, tua, ya. renta. Iya, tapi terlambat itu juga kan prioritas ya. Prioritas berangkat ya. Ini bukan karena kesalahan saya terlambat datang, tapi kesalahan di atasnya yang cuma buka satu counter check-in. Enggak, tiba-tiba Mas Mamat kalau kayak gitu lagi, tiba-tiba mukulin kaki. Saya udah bilang, Biar patah. Pak, saya kesemutan, Pak. Saya udah bilang gitu, tapi nggak dianggap prioritas kesemutan. Orang diabetes juga kesemutan. Oh emang iya? Iya. Wah, saya mulai takut minum manis nih. Enggak. Kesemutan, saya bilang kesemutan. Iya, tapi kan ini kesemutan. Apa bukan kesemutan, apa pegal nih kaki ini. Harus lari, harus jalan lagi, harus lari, jalan lagi. Nah, berarti menurut saya sih
cukup baik ya di beberapa bagian, tapi sosialisasinya berarti ya. Sosialisasinya Bagaimana cara menangani orang yang disabilitas? Jadi kebanyakan di mall di Indonesia, di mall atau di bandara atau di tempat-tempat fasilitas umum, kayak kalau disabilitas kadang yang masuk ibu-ibu. Iya, saya sering pernah lihat. Dandan itu lama. Dan Itu lebih ke buta gambar kayaknya sih. iya, Karena cuma ada gambar depan. Oh iya, itu termasuk disabilitas mungkin ya. Buta huruf. Buta huruf, iya benar. Itu mereka nggak bisa baca masuk. Iya. Tapi kalau saya nanya perlakuan nih dari masyarakat ya, yang bukan di lingkungan Mas Dhani di saat ini gitu. Di secara masyarakat yang paling parah yang amit-amit itu tadi. Iya, karena itu kalau secara normal dianggap doa sih. Itu kayak udah turun-temurun dari zaman ke zaman. Iya sih. Kita mau ngerubahnya juga susah. Kenapa nggak tunjukin, anak saya aja nggak apa-apa nih. Kita nggak tahu ya mau lahir kayak apa kan. Betul. Bebas kuasa Tuhan. Suku mana? Suku mana? Iya, mau seperti apa itu. Emang harusnya kita bisa request nama. Nama apa? Nama kalau main game kan bisa request suku nama. Iya. Kalau request suku mau nggak jadi suku Papua? Orang Papua deh, jangan suku Papua. Tinggal di Papua deh. Tinggal di Papua, untuk empatinya cukup bagus. Empatinya? Empati orang-orang Papua terhadap disabilitas. Ya saling tolong menolongnya. Itu rasakan di mana Mas Dan? Ya, waktu kita syuting? Waktu kita syuting di Papua tuh. Walaupun nggak ada fasilitas disabilitas, misalnya tangga gitu, mereka akan langsung bantu. Iya, karena itu juga aku rasakan ketika pertama kali ke Jogja, terus rasakan ketika orang tua atau keluargaku datang ke sini. Wah, habis duit. Ada orang begini doang langsung boom. Ada orang nggak bisa lihat yang begitu-begitu. Enggak, kita udah kenal lama. Nggak usah. Kita udah kenal lama, bro. Tolong ya. Maksudnya baru pertama dilihat gitu, ada ibu-ibu gini. Nah, terus langsung dikasih. Ulang-ulang tuh. Kayak gini baru sadar, anjir udah 15 juta habis nih satu hari. Gitu. Jadi gitu masih ada tenggang rasa empatinya tuh tinggi. Empatinya orang Papua tinggi. Terhadap disabilitas ataupun orang-orang tua pasti mereka bantu. Apalagi yang beda agama pasti tetap dibantu sama. Iya. Begitu tuh kalau teman enggak sih ya, teman kalau jatuh atau apa kita biarin ketawain gitu. Tapi kalau yang apa namanya, yang kita rasa memang ketidakmampuannya gitu, itu pasti itu ada kayak beda kayak itu. Makanya pas Mas Dhani ke Jayapura waktu itu, terus gitu-gitu terus saya di belakang senyum-senyum aja, emang gitu. Empatinya cukup tinggi Ya mau turun ke pantai ya kita ya. Dibanding orang-orang di kota-kota besar. Karena individual, di sana kekeluargaan mungkin ya. Mungkin. Jadi kalau misalnya kayak di Ambon ya ini bukan Papua, itu ada istilah ale rasa beta rasa, gitu-gitu kan. Yang kamu rasakan, itu juga yang saya rasakan. Berarti kamu cacat juga? Bukan begitu, bos. Ini orang nggak bisa dikasih empati memang, sumpah. Maksudnya ada istilah begitu yang kamu rasakan, kamu sulit, saya harus bantu kamu gitu loh. Karena perasaanmu itu saya rasa juga gitu. Perasaan ya, rasa itu perasaan, bukan fisikal, tolong ya. Ini pasti rasa. Perasaan ini perasaan yang kita. Tolong deh kalau ke Jayapura lagi nggak usah empati ya, yang lain nggak apa-apa dah deh, empati yang ini nggak usah deh. Ini biar saya yang kawal aja. Iya ada begitu. Justru senang kalau di Indonesia justru orang lebih empati, bukan nggak ada anggapan di kepala, saya nggak mau ditolong siapa-siapa atau saya nggak mau orang empati sama saya gitu, ada nggak? Kadang kan terbiasa orang di Indonesia itu suka apa ya, kalau bahasa Jawanya pakai bahasa Indonesianya apa ya, bingung. Wah, bingung karena ada disabilitas yang biasanya nggak dari lahir. Biasanya kalau
dari stasiun. Nggak ada kereta lewat. Stasiun doang. Mau jokes negara apa nih? Ya gitu. Tunggu kereta ya, awas ya kalau nggak siapin ya. Bingungnya kenapa? Bingungnya itu biasanya ada disabilitas yang dibantu malah tersinggung. Biasanya kalau orang disabilitas yang dibantu tersinggung, biasanya disabilitasnya karena kecelakaan. Dia pernah merasakan normal sebelumnya. Oh, oke. Pernah menjadi non disabilitas. Oh, jadi ada emosional yang berbeda ya. Emosional Mo si yo nal emosional. Jadi memang beda-beda setiap ini. Ya sama juga kayak orang normal dong ya. Iya. Maksudnya sama kayak orang yang enggak Sama bentar, sebutan nih biar aku nggak salah. Sebutannya normal dan nggak normal apa gimana? Kalau menurut bahasa sekarang sebutannya disabilitas dan non disabilitas. Ya. Tapi kalau aku bebas. Ya ini khusus ke Dani ya. Udah khusus ke Dani aja karena udah sering ngejek-ngejek kan. Udah lupa batasan kalau ini kamera. Iya maksudnya kalau dibilang ada orang tersinggung dan nggak tersinggung, ya non disabilitas juga merasakan ya, melakukan itu gitu. Misalnya kayak ada orang yang nggak mau dibukain pintu minimarket, ada tersinggung tuh. Misalnya kita masuk nih, terus kan di belakang kayak cewek-cewek atau ibu-ibu gitu. Biasa kan kita tahan dulu, biar pintu itu nggak ke dia kan, harus dia tahan lagi gitu. Kita masuk aja dulu, baru kita ini. Ada yang marah. Kenapa marah? Padahal dibantu, nggak tahu. Kan saya bisa sendiri kan ini. Mungkin ya karena yang bantu pas mama. Bukan saya, ini di Twitter ada, bukan saya ya. Kalau saya belum pernah ada orang marah ke saya, karena udah takut duluan kalau mau marah ke saya. Ini di Twitter ada orang yang ngeluh kalau dia dibukain pintu gitu. Terus banyak orang netizen pada protes juga ke dia gitu loh. Lah itu kan namanya orang bantu, nggak ada niat apa-apa. Dia masuk duluan, udah kebiasaan aja gitu loh. Ya mungkin sama kayak orang yang non disabilitas yang normal gitu ya, biasa mandiri itu kalau dibantu malah tersinggung. Itu yang karena banyak disabilitas yang ngalami kayak gitu, yang marah-marah. Biasanya orang malah takut bantu, malah takut berkumpul dengan anak yang disabilitas. Padahal disabilitas sama orang normal itu sama aja. Kalau udah akrab ya bisa bercanda-canda juga, kayak aku sama Mamat kan udah akrab, bercanda-canda biasa aja. Kayak Mas Mamat pernah membakar kaki saya. Itu Pras Teguh ya, tolong ya, saya yang takut, saya ngeri loh. Tiba-tiba saya lagi kurang ajar ini orang, fitnahnya juga. Oh anak Malang semua suka fitnah gini ya, gak Abdur gak dari Aditya. Yang bakar Pras Teguh, saya yang larang. Karena saya bukan apa-apa, saya nggak ngeri lihat, bukan karena Daninya gitu, karena ngeri aja lihatnya. Itu nggak apa-apa ya, di Dani itu juga gitu-gitu nggak apa-apa. Ya? Soalnya kita udah saling kenalan. Kalau di orang lain belum tentu. Belum tentu, tiba-tiba disabilitas. Pras datang bakar kaki lagi. Ada orang di jalan, Pras datang langsung. Dia marah, lah Dani aja nggak marah, nggak bisa ya. Nggak bisa gitu. Karena orang itu bukan Dani. Iya. Prosesnya berbeda-beda. Prosesnya berbeda-beda. Iya. Tapi kalau kita balik lagi di soal sosialisasi, apa sih yang bisa pemerintah atau masyarakat lain lah, masyarakat yang sudah sadar gitu lakukan gitu? Menjelaskan, kalau menjelaskan juga. Iya agak repot ya kalau menjelaskan satu persatu, karena mungkin nggak setiap masyarakat baca undang-undang. Mungkin cukup diperbanyak fasilitas untuk disabilitas. Contohnya jembatan penyeberangan di Jakarta ini kalau dilewati disabilitas, saya pernah nyoba gitu, rasanya kayak hiking. Oke. Menanjak sekali. Iya. Harusnya kan harus ditata gimana baiknya untuk disabilitas. Ya tapi masalah kota saya nggak bisa dibegitukan. Di fak-fak itu, ya memang dalam kota jalannya begini. Mau gimana, kita pangkas semua kota demi Dani Aditya.
Nggak juga sih. Gimana coba kalau kayak yang kayak gitu tuh? Bisa sih, aku dikasih skateboard nggak meluncur. Terus kita kejar, kita kejar dari atas ya. Gitu. Berkeringat bersama dong Bapak ya. Kemarin juga saya dapat ini ya, dapat DM ya. Aduh, saya udah cari tadi tapi nanti saya carilah, saya tampilkan di sini lah. Di ini ada seorang orang Papua, cewek, dia masuk di sebuah sekolah di Jawa Timur, di kota Surabaya gitu, kayak sekolah kedinasan gitu. Lalu kemudian di saat dia udah mau lulus apa gitu, dia ada bermasalah dengan kakinya. Lalu kemudian intinya adalah dia diminta sekolah itu untuk memecatkan dirinya sendiri, apa namanya, mengundurkan diri. Sementara dia beberapa bulan lagi wisuda. Nah sementara itu tuh proses yang apa ya, yang tiba-tiba gitu, yang kayak tadi Dani bilang bahwa ada orang yang memang baik-baik aja terus tiba-tiba jadi disabilitas gitu. Nah, orang-orangnya pada protes, nanti saya tampilin di sini lah DM dari kawan-kawannya itu ya. Bahwa ya ini nggak adil tuh, berarti mana katanya disabilitas punya hak juga gitu loh. Sementara di saat dia mau wisuda aja masih dipaksa untuk mengundurkan diri. Nah, ini juga PR bagi negara Wakanda ya. Negara Wakanda ini juga dalam pendidikan di negara Wakanda ini masih banyak diskriminasi disabilitas. Contohnya banyak pembulian di sekolah-sekolah disabilitas yang mengenai disabilitas yang nggak lengkap. Ya mungkin karena populer juga dianggap bercanda jakjok, kan nggak semua dianggap jakjok juga. Dan banyak sekolah-sekolah yang belum siap untuk menerima disabilitas karena emang fasilitasnya belum memadai dan pendidikan gurunya belum siap gitu. Iya, saya di sekolah saya juga misalnya, saya tuh mungkin di Jogja baru saya bagaimana cara bisa berhadapan dengan apa namanya ya, dengan disabilitas, bagaimana cara memperlakukan ya. Kalau berhadapan mah di Fak-Fak juga ada orang yang disabilitas gitu. Tapi di sekolah saya dari SD, SMP, SMA nggak pernah ada teman yang disabilitas. Saya nggak tahu karena fasilitasnya yang memang jalanannya aja udah begini-begini gitu. Naik gunung gitu, kita dari kelas bawah, tangga-tangga naik ke kelas atas, itu gimana gitu secara fasilitas, atau memang tidak ada aja yang mendaftar gitu karena mungkin malu dan lain sebagainya. Kalaupun dua hal itu terjadi kan disayangkan ya, kalau misalnya malu untuk sekolah karena keadaan, harusnya tidak juga kalau sosialisasi kita bagus, kurikulumnya bagus, sama yang fasilitasnya, atau memang tidak ada aja gitu fasilitasnya, tidak bisa dilakukan. Di Malang pernah ada dosen perguruan tinggi yang ngeluh ke saya, bukan perguruan tingginya nggak bisa nerima, tapi emang fasilitasnya belum memadai untuk misalnya ada orang tunanetra mau kuliah di situ, belum ada buku-buku yang braille yang disediakan oleh kampus di situ, terus belum ada dosen-dosen yang mampu mengajar anak dan disabilitas pakai bahasa isyarat atau harus dilengkapi itu semua sama pemerintah. Kalau di tempat dekat saya tinggal ada yang disabilitas tuna yang nggak bisa bicara dan mendengar, apa tunarungu ya? Tunawicara ya? Apa tuli ya? Kalau tunarungu itu warga tunarungu lebih suka dibilang tuli. Iya makanya saya bilang tadi tuli itu tuli kan. Ada itu gitu, tapi itu juga tengah sekolah tuh. Saya nggak tahu kenapa. Tergantung sekolahnya, dan sekolah-sekolah yang bisa menerima disabilitas masih sedikit. Iya betul. Dibanding penderita disabilitasnya gitu. Sejauh ini usaha yang Mas Dhani rasakan ya, mungkin Mas Dhani rasakan atau yang Mas Dhani tahu, yang dilakukan oleh pemerintah kepada hal-hal seperti ini nih, sosialisasi, kemudian fasilitas untuk disabel, bukan hanya di konser kan IO dan lain sebagainya yang memang udah proper kan ya, tapi yang lebih ke fasilitas pendidikan, fasilitas, sampai ada kasus kayak gini. Nanti saya kirim ke Mas Dhani, kita gaungkan sama-sama ya. Siap. Dia masuk penjara gak apa-apa kan ya, dituntut kita, siapa tahu. Kalau ada apa?
Hancam aman. Kok ada saya aman? Saya juga takut nih masuk gue. Kita sensor aja nama-namanya ya. Kalau dituntut, saya nggak bisa lari. Tapi iya juga. Bilang di penjara aja, saya sudah merasa di penjara ini. Aduh. Sudah merasa di penjara ya. Nggak perlu dikirim lagi ke sel ya. Nggak usah dikirim. Taruh aja di rumah ya. Udah ya. Nanti saya kirimkan tuh ada itunya. Apa yang Mas Dhani tahu atau Mas Dhani udah rasakan tentang fasilitas pendidikan lah kepada disabilitas? Kalau pendidikan, kalau di Jabodetabek atau kota-kota besar udah lumayan lah, udah bisa kejangkau untuk disabilitas. Tapi kalau di kota-kota kecil kayak yang Iya, kecil, kayak di saya, kabupaten gitu masih jauh. Hampir nol loh, hampir tidak ada. Yang non disabilitas saja susahnya kok sekolah, apalagi yang disabilitas. Guru bahasa Inggris saja untuk kami tidak ada. Di SD kan, apalagi ya non apa yang disabilitas. Jaga kan guru bahasa, kadang kan di daerah-daerah itu bahasa Indonesia aja jarang. Iya. Guru bahasa Indonesia. Jaga kan itu bahasa isyarat ya, bahasa Indonesia aja nggak bisa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris tidak ada guru, terus tiba-tiba ada bahasa isyarat kan, berarti ya non disabilitas saja susah gitu, apalagi yang disabilitas gitu ya. Dan kalau ngomongin pemerintah semenjak pemilu berlangsung kan belum ada pesel-pesel yang menyuarakan disabilitas gitu. Ada kalau di kampanye-kampanye kan yang masuk berapa persen PNS nggak apa-apa disabilitas. Pak Jokowi kemarin ya kalau nggak salah apa Pak Prabowo ya, lupa kan? Belum ada yang menyebutkan Gimana ya? Gimana? Iya, bagaimana sistem ini mau dibangun untuk disabilitas itu yang memang kurang. Tapi kalau kayak janji A, janji B kepada disabilitas, mah itu dari zaman Soeharto juga udah ya. makanya. Iya. Tapi sebenarnya kita cukup beruntung nggak? Kalau Maksudnya disabilitas ya, itu cukup beruntung nggak dengan sementara ini gitu, fasilitas yang ada sementara ini di seluruh negara, seluruh di Indonesia. Wakanda gini. Iya. Di negara ini Kan kita tuh suka gitu, ibu-ibu, ya udah untung lu kan, iya kan, ya udah untung lu mau diterima orang, udah untung lu gitu-gitu. Nah ini yang saya mau balikin nih, apakah merasa cukup beruntung? Udah untung ini. karena kemarin saya baru ke Singapura ya, untuk fasilitas antara negeri ini sama negeri sebelah untuk disabilitas agak jauh. Kayak kalau di negara Singapura saya bisa kemana-mana sendiri loh. Jadi karena udah teratur. Bahkan naik kendaraan umum biasanya itu ada tram untuk disabilitas untuk naik. Kalau di sini kan harus ada yang bantu untuk naiknya. Oke, iya sih. Kalau cukup beruntung atau tidak cukup beruntung tergantung lingkunganmu sih. Kalau di negara ini lingkunganmu cukup berempati enggak dengan disabilitas atau enggak? Iya. Kalau lingkunganmu cuek-cuek atau malah mengucilkan kamu, ya bisa dibilang nggak beruntung lah. Sama kayak teman saya yang saya bilang Tuli tadi, walaupun dia nggak sekolah tapi di tempat main kita dia nggak dikucilkan gitu kan. Dia nggak dikucilkan, tetap main bola walaupun kita susah kasih strategi. Pakai bahasa isyarat. Ya kan kita nggak ngerti juga bahasa isyaratnya. Kita tuh nggak ada pelatih bahasa isyaratnya, atau kita belajar untuk memberikan bahasa isyarat. Cuma paling yang kayak gerak mulut atau tangan yang kayak makan gini, udah gitu aja gitu kan. Tapi lebih dari itu kayak misalnya bola, strategi gimana cara kasih bahasa isyarat, kita aja nggak ngerti gitu kan. Itu yang masih di PR di negara Wakanda ini ya, untuk sarana disabilitasnya masih kurang untuk kayak kelas bahasa isyaratnya kayak. Tapi kalau untuk orang-orangnya teman-teman yang disabilitas hidup di negara seperti itu gimana? Kalau tadi kan negara yang beradaptasi dengan
dengan teman-teman disabilitas. Nah, sebagai orang disabilitas beradaptasi dengan negara ini gimana? Dengan yang serba sulit kayak begini. Kalau buat aku sendiri ya, aku harus beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan mitos-mitos yang ada. Anjir, mitos-mitos. Jangan duduk depan rumah. Nanti hamil tua. Ulah kan laki-laki ya. Kayak mitos, jangan nyiksa hewan, nanti anaknya cacat. Ibuku jadi pencinta hewan, tetap aja anak cacat. Iya, tapi jangan nyiksa hewan juga, walaupun kita nggak pakai mitos itu, tapi tetap jangan nyiksa hewan. Iya kan, nggak usah dikasih mitos, itu normanya juga berlangsung gitu. Jangan iya. bawa-bawa Ya intinya jangan siksa hewan aja ya, nggak usah ada embel-embelnya ya. Karena mitos, wah anaknya cacat gara-gara orang tuanya berdosa ini. Iya, mitos-mitos gitu tuh. Jadi karena itu menghukum anak dan ibu sekalian. Ibu sekalian, orang tuanya sekalian. Jadi banyak orang tua yang masih malu punya anak disabilitas karena mitos-mitos tadi. Iya sih, benar. Iya, sepakat sih. Sepakat. Ya kalau mau adaptasi ya Kak, kita harus menjelaskan itu hanya mitos, itu nggak benar. Kita harus sekuat tenaga berbusa-busa menjelaskan dengan orang-orang yang punya pemikiran lama ini gitu ya, mitos-mitos ini gitu ya. Bukan hanya teman-teman disabilitas yang berjuang untuk itu, yang non disabilitas juga harus menjelaskan. Harus bantu Iya, menjelaskan. karena mereka lebih mengerti, kayak maksudnya yang sudah mengerti ya jelaskan kepada yang tidak mengerti bahwa ini tuh bukan keadaan yang seseorang inginkan dari Tuhan. Ini Tuhan yang kasih gitu loh, bukan dia milih atau ini yang kita lakukan hanya memberikan fasilitas yang nggak usah ngejudge gitu kan. Oke. Tapi katanya dapat ini juga, dapat bantuan langsung. BLT. Dapat ya? Kalau di undang-undangnya mungkin disabilitas dapat, tapi untuk sementara ini saya belum pernah dapat karena mungkin saya dianggap mampu. Oh, tapi pernah cek nggak, ada nggak? Cek aja gitu. Saya nggak pernah dapat karena mungkin saya juga dianggap mampuan. Tapi ada tahu teman lain yang dapat? Ada mungkin ada yang kurang mampu, dapat bantuan sekolah, bantuan. Pasti supirnya non disabilitas. Iya. Ini ada Tidak berempati. Iya, ada kereta lewat nih, Mas Dan. Soalnya ini kita dekat apa, Mas? Dekat stasiun apa, Mas? Stasiun jebakan nih. Dekat apa? Saya lupa nih, stasiun apa ya? Stasiun Jatinegara. Negara apa, Mas? Negara apa? Negara apa? Jangan lempar balik dong. Negara apa? Negara berkembang. Negara berkembang. Saya otak-otaknya. Iya. Makanya kenapa negara berkembang, fasilitasnya disabilitas juga masih berkembang di sini. Oh iya. Iya benar, semua hal lah, bukan hanya untuk disabilitas, untuk disabilitas juga semua menyesuaikan. Tapi yang tadi itu soal bantuan itu, punya teman yang Ada. Oke, ada yang dapat ya? Ada. Dapatnya gampang nggak? Nggak tahu, aku ditahu dia dapat kalau udah didata pemerintah, udah disensus sama pemerintah, dia disabilitas yang benar. Berarti sistemnya sensus pemerintah aja ya, karena ada informasi bahwa harus siapkan proposal lagi, fotokopi KTP lagi, bukti. Artinya yang dari sini yang mendaftar, bukan dari sana yang sensus. Yang Mas Dani tahu dari sana yang sensus ya? Kalau di kota saya ada yang sensus. Yang sensus ya, berarti bukan dari sini yang memberikan proposal itu. Iya. Nggak tahu kota Anda gimana? Oh, saya nggak tahu. Nggak tahu tuh, ada bantuan ini aja saya baru tahu nih. Kalau kepada yang yang disabilitas ya, kepada yang disabilitasnya nggak tahu ya. Saya kayaknya mulai terpancing untuk ini deh, bikin yang, karena disabilitas di sana itu cukup tertutup soalnya. Agak cukup tertutup dari ya itu tadi ya, keluarga ya mungkin mitos. Ya. Saya ada nggak ya? Kadang kan malah kalau di daerah-daerah itu anak disabilitasnya dipasung gitu. Iya, bukan tertutup apa-apa, yang kayak mungkin tidak banyak yang sekolah. Karena ya setelah saya baru pikir-pikir nih, kayak teman saya itu
Terus kayak cerita nenek saya juga disabilitas, nenek gimana ya? Sepupunya kakekku. Iya kan aku bilang ke kamu. Iya Mas. Itu namanya ya aku. Sepupunya kakekku. Ini kakek kandung nih, sepupunya. Berarti nenek juga kan? Kan seangkatan sama kakekku, berarti nenek dong. Iya. Gimana sih ini di sistem Jawa sepupuan ini? Ini kakekku. Sepupu ya kakekmu. Iya, berarti kan aku panggil nenek juga dong. Tapi bukan nenek yang lurus. Keturunanku bukan, iya kan? Ya kita sebut aja neneknya Mamat lah. Ya, nah itu disabilitas juga. Tuna apa kalau nggak bisa lihat tunanetra. Tunanetra. Iya, tapi itu nggak dikucilkan, nggak ada apa-apa. Cuma yang setahu saya tidak sekolah sih. Setahu saya. Jadi berkembang dari generasi yang nenek-nenek aja sampai ke bawah juga ada beberapa yang saya tahu tidak sekolah. Mungkin emang harus digalakkan di pendidikan dulu. Kalau pendidikan udah layak, mungkin disabilitasnya malah bisa membantu pemerintahnya mana. Iya. Dengan pemikirannya. Paling tidak ada percontohan ya di pendidikan sehingga generasi ini tuh sudah terbiasa. Tidak. Baik yang disabilitas maupun non disabilitas. Gitu. Tidak jadi lingkaran setan gitu. Disabilitas nggak sekolah nggak sekolah jadi miskin, miskin kurang gizi jadi disabilitas lagi. Tapi kan kita unggul di empati. Kamu ngajar sekolah nggak ngajar baca tulis nggak ke temanmu yang disabilitas? Ya tadi yang main bola tetap diajak main bola. Diajak main bola nggak diajarin baca tulis? Iya karena saya pun nggak mengerti nggak bisa bahasa isyarat. Tapi di hal-hal yang kayak kita curi buah-buahan, dia tetap ikut. Walaupun kan kita butuh orang yang bisa teriak ke kita kalau ada tuan rumahnya kan. Tapi kita tetap bawa dia main bola. Kayak ketemu tegur-teguran kayak teman lain aja. Jadi nggak ada perbedaan yang gimana-gimana. Iya, unggul di empati dong. Yoi. Nah, tapi katanya kemarin juga Anda ke Singapura. Anda ini maunya apa sih? Anda liburan ke Singapura? Maunya pamer sih. Nah, bisa bandingkan dong pada akhirnya ya, antara di sana kan yang katanya saya belum pernah ke sana juga, yang katanya fasilitas untuk disabilitasnya bagus dibandingkan dengan negara kita gitu. Melihatnya gimana? Sama aja apa? Empatinya di sana meskipun kota besar empatinya tinggi. Oke. Kalau di sini kan empati tinggi kalau ke petugas-petugasnya, terus ke beberapa orang, nggak semua empatinya tinggi. Ada yang cuek. Kalau di sana empatinya tinggi, dan di sana untuk kendaraan umum udah bisa diakses. Segala gedung, segala udah ada fasilitas. Difabel, misal toilet difabel udah ada, terus alat bantu untuk turun tangga udah ada. Terus Anda ke Singapura kemarin dengan tujuan apa? Mau studi banding? Studi dibanding, apa bedanya anak cacat sini sama anak cacat sana? Setelah saya studi banding, gimana? Sebenarnya nggak ada bedanya. Bedanya cuma anak cacat sana banyak yang bisa bahasa Inggris. Ya iya dong. Di sini kurang bahasa Inggris. Kadang kan kalau di sini aja karena cacatnya aja kalau mengakses bahasa isyarat aja susah untuk mereka. Di sana apakah yang teman-teman tuli itu bisa bahasa isyarat semua? Bisa. Karena ada pusatnya. Ada pusatnya. Dan jangkauan mereka juga kan kecil, negara kecil. Mungkin negara kecil cuma 5 juta penduduk. Iya, sehingga dipusatkan di dalam satu hal gitu gampang gitu dibandingkan kita kan banyak daerah, kabupaten tingkat 2, tingkat 1, kota, kabupaten, banyak banget gitu. Iya sih, iya. Karena kalau di sana kan hampir semua rakyatnya udah bisa mengakses pendidikan. Iya. Jadi untuk mengacu ke ramah disabilitas sudah gampang. Di sini yang non disabilitas saja untuk
fasilitas-fasilitas saja udah agak susah, apalagi yang mengakses fasilitas disabilitas. Betul. Aku juga nggak bisa nyalain semua, harus punya empati yang sama, tapi harusnya pemerintah bisa menyejahterakan semua pendidikan dulu. Internet penting. Karena menurut saya juga teman-teman yang disabilitas gitu, dia bisa mengadaptasi. Misalnya saya yakin sih semua bisa sedamai seperti Dani, ya kan, dengan kita dan lain-lain. Dani melihat dunia ini kan berbeda aja gitu, cuek aja, berdamai semuanya. Saya yakin semuanya juga bisa kalau mendapatkan lingkungan yang sama gitu. Lingkungan yang baik. Iya. Sehingga orang-orang lingkungannya harus sebenarnya diberikan pendidikan untuk bagaimana bersahabat. Kalau waktu aku kecil, meskipun aku dibully dan segala macam, kan aku punya orang-orang yang support di dalam hidup aku. Iya. Aku masih punya beberapa sahabat, masih punya keluarga, masih punya rumah lah istilahnya. Punya keluarga yang menyupport aku. Kalau nggak ada yang nyupport aku, itu nggak tahu jadinya hancur dah anak disabilitasnya. Iya, lingkungan yang sebenarnya harus beradaptasi ya, hilangkan mitos-mitos dan lain. Tapi gini nih, anehnya kamu Dan, kamu bercanda iyalah komik gitu kan. Tapi ke Singapura aja kamu sempat-sempatnya melanggar hukum. Melanggar hukum? Main kasino kan? Loh, tapi jujur kasino di sana itu ramah disabilitas. Gimana nyaman ramah disabilitasnya? Ada yang misalnya meja khusus yang emang khusus anak disabilitas. Waktu itu kasihan aja disediakan loh kita. Iya, entah lawan apa? Non disabilitas juga? Iya, sama non disabilitas. Melawan disabilitas. Ya, dan kita nggak dibeda-bedakan gitu. Kayak kalau di sini kan masih udahlah nggak usah ikut main. Nggak usah ikut main. Tapi di sini nggak ada kasino ya. Tolong jangan fitnah. Oh iya. Kalau di sini kayak dibandingkan kasino sana dan kasino sini, mana ada? Anda main domino kali pakai duit nih di sini. Ketahuan suka judi dari Indonesia. Nah, ketahuan. Enggak. Kayak kita hidup di dunia itu udah judi sebenarnya. Langsung dari kriminal jadi bijak, wisdom nih. Apa nih? Enggak. Aku ke kasino cuma lihat-lihat aja. Nggak main? Nggak main. Masa? Yakin? Udah cacat main? Main nggak tapi? Nggak. Lihat-lihat. Nggak apa-apa kalau main di sana mah, Lukas NMB juga main di sana. Nggak apa-apa kalau balik di sini main baru kena hukum. Kalau Bapak di sana, di sini main? Enggak. Yakin? Main paling kuliah 1.000 biar seru aja. gitu. Ya sama sih, biar seru aja. Nggak di sini juga. Ayo kita sholat dulu. Ayo. Nggak mau ya? Astagfirullah teman-teman. Para maling, terima kasih banyak sudah menyaksikan tayangan ini. Dani, terima kasih banyak. Semoga apa yang Dani impikan ya. Apa yang saya impikan? Pastinya yang terbaik buat negara ini dong. Negara yang ramah yang untuk teman-teman disabilitas. Itu impian nggak? Impian. Nah itu. Sini. Mitos-mitos, tolong mitos-mitos yang buruk dihilangkan. Sini dong. Nih, yang ngomong-ngomongnya normal. Kok normal? Apa? Non disabilitas. Kaki mati rasa tidak? Enggak. Hah? Apa? Oke teman-teman, para maling, jangan lupa untuk subscribe, share, dan juga menonton tayangan-tayangan di Has Kreatif, terutama maling. Jangan nonton PWK karena PWK-nya ada gondrong-gondrong muntah-muntah. Oke. PWK seru juga loh. Iya. Seru memang. Aku lebih ngomong sama Mas Pras daripada Mamat. Kenapa? Karena Mas Pras bakar kakimu. Mas Pras
Ya seru aja. Terus kenapa saya enggak? Karena bahas negara. Hampir menjebak anak disabilitas. Kok hampir menjebak anak disabilitas? Astagfirullahaladzim, mulai fitnah. Ini orang ya. Ini Arek Malang, Pak. Arema. Arema. Wah, kayaknya bakal fitnah-fitnah lagi nih ke teman-temannya ya. Oke, Bang Dani, terima kasih banyak. Nanti kita jalan-jalan lagi ke Papua ya. Ya, terima kasih. Ambil hadiah buat ayah. Tuh. Hadiah apa? Udah, buat dia. Nah, nggak usah buat dia. Dia ke sana minta aja PWK bilang, minta aja PWK, bilang. Minta aja PWK. Balik, lu apa disabilitas? Saya suka ngobrol sama angkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sholat. Dadah Anda ya. Ayo kita jalan. Dadah. Saya juga jalan ah.